Keadaan seperti ini dilukiskan oleh Ibnul Wardi di dalam syairnya, "Fahadha yusi bi auladihi, wa hadha yuwaddi'u jiranahu, wa hadha yuhayyi'u asghalahu, wa hadha yujahhizu akfa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah seorang ulama yang bernama Ibnul Wardi. Beliau lahir di Ma'arratun Nu'man, sebuah wilayah di kota Aleppo, Suriah, pada tahun 691 Hijriah. Beliau adalah merupakan deretan ulama-ulama yang meninggal karena ta'un. Ta'un itu ya semacam wabah. Beliau adalah seorang ahli sejarah, ahli fikih, serta penulis dan sastrawan Arab era dinasti Mamluk yang pernah menyaksikan dan kemudian mengabadikan dahsyatnya wabah ta'un dalam kitabnya Risalatun Naba Anil Waba. Salah satu karya beliau yang fenomenal adalah Tarikh Ibnul Wardi, sebuah buku sejarah dengan pendekatan metodologi penelitian yang up to date saat itu. Nama lengkapnya adalah Umar bin Muzaffar bin Umar bin Muhammad bin Abil Fawaris, yang terkenal kemudian hari dengan nama Ibnul Wardi. Sejak kecil Ibnul Wardi sudah menampakkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Ia memperdalam ilmu agama pada Syekh Fakhruddin Abu Amr atau yang terkenal dengan Ibnul Khatib Jibrin, kemudian pada Syekh Sadruddin Abu Abdillah yang terkenal dengan Ibnul Wakil, dan juga belajar kepada Syekh Abbas bin Isa bin Ali Al-Ulaimi, dan masih juga belajar dengan ulama-ulama syekh-syekh lain yang hidup pada saat itu. Tak cukup itu, Ibnul Wardi pun belajar berbagai ilmu pengetahuan hingga ia mumpuni dalam dunia sastra. Karir Ibnul Wardi tergolong cemerlang. Ia pernah menjadi wakil hakim di kota Aleppo, kemudian bekerja sebagai hakim di kota Manbij. Selepas bekerja dalam dunia hakim, Ibnul Wardi memilih menikmati hidupnya di kota Halab atau kota Aleppo itu. Di sana ia menghabiskan waktu untuk menulis dan menulis. Di antara karyanya adalah kitab Bahjatul Wardiyah, sebuah kitab nazom ilmu fikih yang terdiri dari 5.000 bait lebih. Kemudian kitab Buhurus Syi'ri, kemudian kitab Syahabus Syakib fit Tasawuf, ada juga kitab Kharidatul Ajaib wa Faridatul Gharaib, dan menjelang wafatnya beliau menulis Risalatun Naba Anil Waba, dan masih banyak lagi kitab lainnya. Di Aleppo inilah beliau menorehkan tinta emasnya menjadi bagian dari generasi emas Islam pasca masa kejayaan Islam. Selain dikenal sebagai sejarawan ulung, Ibnul Wardi juga dikenal sebagai ahli ilmu geografi dan kartografi. Kartografi itu adalah ilmu dan teknik pembuatan peta, dan di antara karyanya dalam bidang geografi adalah Kharidatul Ajaib wa Faridatul Gharaib yang tadi sudah saya sebutkan. Kitab ini memuat kondisi geografi dunia Arab pada saat itu, termasuk populasi penduduknya, aneka flora dan faunanya, iklim, dan sistem pemerintahannya, dan lain sebagainya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan peta berwarna yang pada saat itu jarang sekali ada buku yang berwarna. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, bagi seorang sastrawan, segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan karya-karyanya. Tak peduli peristiwa itu bersifat menggembirakan maupun menyedihkan bagi manusia, segala yang ada di sekeliling seorang sastrawan seolah menjadi materi yang tak akan pernah habis untuk ditumpahkan ke dalam rangkaian kata dan kalimat-kalimat yang indah. Kepiawaian seorang sastrawan
terletak pada bagaimana mengolah peristiwa menjadi untaian bahasa yang artistik. Dalam kitab An-Naba Anil Bala, Ibnul Wardi menceritakan wabah taun yang melanda dunia Islam pada waktu itu. Uniknya, peristiwa luar biasa ini diuraikan dalam bait-bait puisi yang apik. Oleh sebagian sejarawan sastra Arab, bait-bait puisi Ibnul Wardi ini disinyalir sebagai awal munculnya sastra maqamat dalam dunia sastra Arab. Maqamat adalah sejenis sastra naratif yang pemaparannya menggunakan bahasa-bahasa bersajak yang di dalamnya ada narator, ada tokoh, ada jok-jok yang dapat dijadikan nilai pelajaran. Ro'id Abdurrahim, dosen di Universitas Nablus Palestina, mengatakan bahwa Risalatun Naba Anil Waba karya Ibnul Wardi ini mempunyai dua kelebihan. Yang pertama, secara sosial historis, karya ini telah memberikan informasi tentang sejarah wabah yang pernah melanda dunia Islam pada era dinasti Mamluk. Yang kedua, secara artistik, karya ini mencerminkan perkembangan dunia kesastraan Arab pada era dinasti Mamluk, khususnya sastra ala Ibnul Wardi. Ibnul Wardi melalui risalahnya mencatat bahwa wabah taun yang melanda pada zamannya merupakan wabah ke-6 yang pernah terjadi dalam dunia Islam. Dia juga mencatat bahwa wabah ini mengepung dunia selama kurang lebih 15 tahun lamanya, dimulai dari kawasan Asia Tengah, Tiongkok, Cina, lalu menyebar sampai ke Asia Barat, Mesir, dan Eropa. Setiap hari wabah ini telah merenggut ribuan nyawa. Di kota Aleppo saja setidaknya minimal 500 nyawa melayang setiap harinya. Di Damaskus lebih dari 1.000 nyawa manusia setiap harinya melayang. Menurutnya, taun yang melanda Damaskus pakai mesin pembunuh karena menghilangkan nyawa 1.000 orang per hari. Taun ketika itu menjadi pandemi yang menyebar dari Palestina sampai ujung utara Syria, dan melalui pertengahan kota Syria wabah tersebut terus berjalan sampai ke Turki. Bumi Syam lantaran wabah ini seolah-olah kosong, lengang, bagaikan kota mati. Makanya Ibnul Wardi menyebut wabah ini sebagai az-zabu atau anjing gila, karena penyebarannya yang sangat cepat dan tak bisa diprediksi hingga sampai ke semenanjung Iskandariyah. Dikabarkan lebih dari 1/3 penduduk Eropa tewas, ditambah sekitar 40% penduduk Mesir juga mati. Negara-negara Asia Barat tak terkecuali Syria, wilayah di mana Ibnul Wardi mukim, termasuk wilayah yang dilanda wabah ini. Wabah taun ini penyebarannya sangat cepat. Ia menjangkiti seseorang dalam keadaan apa saja, baik ketika ada di jalan, di masjid, di pasar, bahkan orang sudah di dalam rumahnya dan mengunci semua pintu rumahnya dengan rapat-rapat. Taun tetap datang menggedor-gedor pintu setiap rumah, dan tak pandang bulu, entah pejabat, rakyat biasa, bahkan ulama sekalipun bisa saja terjangkit wabah ini. Seorang ulama agung, Murtadha Az-Zabidi, yang dikenal Syarihul Ihya, pensyarah kitab Ihya, malah terjangkit wabah setelah melaksanakan sholat Jumat dan meninggal 2 hari kemudian. Keadaannya benar-benar mengerikan. Mayat-mayat manusia tergeletak bergelimpangan di mana-mana. Taun ini menyebar dengan ganas dan cepat dari rumah ke rumah. Jika seorang mengeluarkan darah dari mulut, maka nyawanya sudah pasti tak lama lagi melayang. Sedang orang-orang yang berinteraksi dengan orang yang terkena taun tinggal menunggu jatah kematiannya setelah berlalu 2 atau 3 hari, tulis Ibnul Wardi. Siapapun yang melihat mayat akan ketakutan terjangkiti wabah. Lalu pasti kalian akan menjauh dari mereka
sehingga mayat-mayat banyak yang dibiarkan tergeletak di mana-mana. Di tengah situasi yang menakutkan, mencekam seperti itu, ada sekelompok kecil justru mendapat banyak keuntungan. Siapakah mereka? Mereka adalah para pemanggul mayat. Para pemanggul mayat ini menjadi berlimpah uangnya dari ongkos mengusung jenazah saking banyaknya orang yang mati. Jadi arus keuangan menumpuk di pemanggul mayat karena demikian banyak orang meninggal setiap hari. Seperti keadaan kita di tengah situasi COVID-19 ini juga ada sekelompok orang yang mendapatkan keuntungan banyak dari bisnis kesehatan. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, demikian tidak terkontrolnya penyebaran taun, akhirnya masyarakat ramai-ramai belajar pengobatan secara mandiri dari buku-buku kedokteran yang ada. Berbagai metode untuk menyembuhkan wabah ini dipelajari, baik pengobatan secara medis, non-medis, atau alternatif, sampai cara-cara yang tidak masuk akal dipelajari semua. Inilah orang-orang panik. Mereka ada yang menghindari jenis makanan dan minuman tertentu. Selanjutnya Ibnul Wardi melukiskan keadaan orang pada saat itu. Mereka ada yang menghindari jenis makanan dan minuman tertentu. Ada yang hanya makan dadaunan kering. Ada yang hanya makan buah-buahan tertentu. Dan ada yang memakan makanan yang asam. Yang lainnya hanya mengkonsumsi makanan yang rasanya pahit. Ada malah yang sebaliknya memperbanyak makanan yang rasanya manis. Semuanya itu tujuannya adalah untuk obat. Karena panik, bingung, setiap kata orang dipercaya sesuai dengan informasi yang diterima masing-masing orang. Ada juga orang yang mengkonsumsi cuka serta bawang. Karena ada kabar berita dengan makan cuka dan bawang ini bisa kebal dari taun. Bahkan lagi ada yang memakai cincin yakut di jarinya, seperti memakai akik lah kalau di sini. Sebagian lagi ada yang setiap hari mengasapi rumahnya dengan ambar dan kafur. Kalau dibakar ambar itu atau kafur ini asapnya, baunya adalah wangi. Nah itu dipercaya pada saat itu bisa menolak taun. Kedahsyatan wabah taun pada saat itu menjadikan manusia dalam perasaan penuh kecemasan, penuh kebingungan, panik, bingung. Dan Ibnul Wardi menggambarkan suasana batin penduduk Aleppo ketika itu. Katanya sebagian orang yang sehari-harinya tidak khusyuk tiba-tiba menjadi khusyuk dan bertaubat serta mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang sering bersedekah. Banyak juga orang-orang yang gemar ngemplang tiba-tiba mengembalikan hutang-hutangnya dan memperbanyak bekal akhirat. Karena tipisnya harapan hidup, buat apa harta dunia kalau hidupnya hanya tinggal beberapa hari. Itulah yang merubah perilaku penduduk Aleppo ketika itu. Sebagian orang meratapi kemaksiatan yang pernah dilakukan, menyesali ibadah-ibadah wajib yang ditinggalkan, dan mengqadha amalan-amalan yang wajib diqadha dan lain sebagainya. Di mana-mana orang putus harapan. Semua itu menjadi cermin perasaan penduduk Aleppo ketika wabah merajalela dengan dahsyat di sana. Selama 15 tahun, Damaskus diserang wabah. Sampai orang-orang bersimpuh pasrah tak tahu apa yang harus diperbuat. Lebih lanjut Ibnul Wardi menggambarkan sebagian mereka telah menulis surat wasiat seolah-olah kematian sudah di depan matanya. Ada pula yang mendadak berdamai dengan musuh lama padahal dia itu musuh bebuyutannya. Sebagian lagi ada yang memperbanyak sedekah padahal sebelumnya pelit. Ada yang memerdekakan budak-budaknya karena Allah. Bahkan para pedagang yang biasanya suka mengurangi timbangan dan takaran
pada saat itu menambah kadar timbangan dan takarannya. Lantaran badai taun ini orang-orang tiba-tiba menjadi dermawan, menjadi tekun beribadah. Keadaan seperti ini dilukiskan oleh Ibnul Wardi di dalam syairnya, fahadha yusi bi auladihi wa hadha yuwaddi'u jiranahu wa hadha yuhayyi'u asghalahu wa hadha yujahhizu akfanahu wa hadha yusalihu a'da'ahu wa hadha yulatifu ikhwanahu wa hadha yuwassi'u infaqahu wa hadha yukhalilu man khanahu wa hadha yuhabbisu amwalahu wa hadha yuharriru ghilmanahu wa hadha yughayyiru akhlaqahu wa hadha yu'ayyiru mizanahu. Dalam situasi yang mencekam seperti ini,